Salam bajingan ikonik. Sore ini cukup lumayan gak hujan. Nah, posisinya kita masih ada di studio yang luar biasa di Rekta Ruang Kreatif. Dan posisinya sekarang masih dengan kru yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat krunya. Sudah on time dari tadi subuh di sini untuk setting semuanya. Luar biasa. Dan keluar biasaannya adalah hari ini adalah tepat 10 episode dari Bajingan Ikonik, dan sesuai dengan yang kita omongkan kemarin dari satu, bahwa episode 10 ini adalah episode spesial. Nggak pakai telur. Kenapa spesial? Karena yang kita undang adalah narasumber yang baru satu-satunya dari 1 sampai 9 cowok semua. Yang ke-10 ini spesial cewek, perempuan, dan luar biasa sekali lah. Aduh, dan kita langsung sambut aja Mbak Ade. Salam bajingan. Oh, salam bajingan, Bajingan Ikonik. Oke, selamat sore. Oke, sore lah, sore. Oh, okay. Tapi kalau di ujung sana mungkin ada yang subuh. Bukan, ada dang. Gak mau gue menggodain diri. Peng, jangan dibilang spesial, Peng. Enggak, spesial. Yang spesial justru buat gue hari ini. Oh gitu? Karena apa? Spesial. Ketika gue janjian jam 3, tiba-tiba gue datang jam 4. Mereka masih on. On fire semua. Masih on fire. Iya. Sementara kalau gue berprinsip bahwa bajingan mah gak ada yang tepat waktu. Gue datang. Belum tahu ya bajingan model ini mah. Ini dia makanya spesial kan. Spesial jadinya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Ada kemana aja? Asik, gua akan keruk obrolan di Bajingan Ikonik ya. Siap ya, on frame 2 jam. Hari ini gue keluar kandang gara-gara Epeng, gara-gara Ikonik Bajingan. Jadi selama ini beberapa pekan, bahkan beberapa bulan mungkin ya. Bulan lah. Gue lebih benar-benar lagi enjoy banget ngurus rumah. Oke. Ngurus anak. Oke. Terus memantau pergerakan musik lewat sosial media. Yes. That's it, udah. Dan susah banget disuruh keluar. Nggak mau. Posisinya. Tapi hari ini gue berhasil bawa Mbak Arin ke sini, ya. Di Bobodo ya Tage. Ini ajakan untuk yang kesekian. Ya benar, susah gitu. banget. Sampai diajak ke Jakarta, kemana? Ya. Oke, tapi in a moment, aduh, kela. tapi last minute Evan sempat berpikiran seperti itu, baiklah, nggak sih mah terjadi. Tapi in the last minute beliau langsung telepon, OTW Peng. Oke, Mbak Arin, kita kan udah ya mungkin dari awal 2020 ya, kita banyak ngobrol lah tentang skin. Udah mulai ketemu lagi ya? Ya, dari sekian lama juga posisinya dengan skin kreatif di Bandung posisinya saat ini. Kita memang 2020 banyak 2020 ya bener kan? Pokoknya awal Covid lah ya. Ya awal Covid 2020 ini ya. Jangan bilang selamat ulang tahun kata Ibu. No. Bahaya. Jadi di awal 2020 ini kita banyak merencanakan sesuatu dengan beliau posisinya. Dan sudah dijalankan sebenarnya. Dan movement ini sampai November kemarin ya. Sampai November kemarin masih bergerak. Ada beberapa yang bisa direalisasikan, ada yang enggak gitu. Ya, pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan karena ya dengan masih bisa merealisasikan something aja udah orang-orang banyak yang gila loh ya. Gue dapet banyak japrian dari teman-teman di Bali ya. Gila ya di Bandung masih bisa gini-ginian loh. Sementara kami benar-benar pause. Jangan salah. Tahu sedikit ya, ngupas sedikit. Anto Buto. Si Om Anto telepon lewat Facebook. Lewat Facebook. Peng, Bali dibantu dong. Jadi udah nyampe nih kabar-kabar aktif kita ke Bali. Halo Om Anto, nanti kita ke sana nggak ya? Gue diundang. Iya kan? Des. Ya nggak apa-apa lah, sebulan ini kita masih tertahan di Bandung dulu ya. Jadi mereka adalah orang-orang pelaku yang sama sebetulnya, Yes. pelaku kreatif yang sama. Mereka punya medianya juga sebenarnya sudah berjalan secara nasional, bergerak di ranah wisata, juga musik dan dunia kreatif. Cuman benar-benar begitu pandemi ini, bukan pandemi. 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 Wah, pandemi. Begitu ini bergulir,
benar-benar Bali. Kalau Baik. dia bilang gitu. Ya. Jadi begitu ngeliat kita ada yang di mana gitu. Ah. Padahal event kita juga kecil-kecilan kali. Ya tapi kalau dilihat, ya gue juga nggak ngerti ya. Begitu ngeliat banyak yang nelfon, Pik, kok masih bisa jalan? Hah? Itu bro, itu mah di rumah. Yakin bro. Jadi informasi ke orang kita masih build event. Di rumah. Hmm. Oh, di Oh, rumah gua, jangan di sono. Padahal lu batur ya tadi. Tingkat itu ya. Lu tingkat itu tuh ya. Ya, jadi kadang-kadang dengan adanya sosial media sekarang juga posisinya kita sangat berterima kasih gitu. Jadi apa yang kita build sebenarnya kecil loh, bener. Jadi Kecil banget. ya kecil ya. Karena dari sekian planning yang direncanainnya, Hmm. ternyata yang bisa terrealisasikan juga nggak banyak. Terhitung lah, cuma terhitung sama kanan. Cuman dia spirit tidak mati lah ya. Oh jangan, ya. Tetap. Ya, pokoknya buat teman-teman hari ini kita akan ngobrol sangat luas dengan beliau. Pertama Jahat kita, nih. Udah baca tanduknya nih. kan sesuai dengan tanduk nanti keluar. Jadi kita akan ngobrol dulu, yang pelan dulu, nanti yang ngegasnya agak tengah-tengah. Nah, setelah itu baru didoanin lagi. Giliran ngegas, Ah. gue online. Oh, gitu. Balikan. Nah, kebetulan gini Mbak, ini sequel, bukan sequel terakhir, tapi kita akan bikin per 10 episode. Ya. Jadi 10, oh begini nih, di Oke. closingnya seperti ini. Iya. Iya, nanti 10 lagi. 10 nanti, nggak apa-apa. Spesial hari ini kita akan ngomong bahwa spesial setelah 10 episode Bajingan Ikonik, kita akan ganti tema menjadi Bajigur, tapi pakai D. Bajigur. Apa Coba apa tuh? Bajingan Urang Lembur. Wih, sedap. Banyak. Banyak. Ada sumber orang ngomong tadi Banyak dan keren-keren. Iya. Keren, aslinya keren-keren. bajingan dalam tanda kutip ya, Bu. Ya, nah sesuai dengan janji Epeng juga ngomong bajingan. Nah, kemarin juga Om Kiming sudah hadir dan sampai bener Peng kita cerita. Silakan gali literaturnya. Jadi literatur bajingan itu asal katanya dari supir sapi. Pedati. Iya, kayak tadi Mbak diantar oleh taksi. Ya itu supirnya disebut bajingan. Kok bisa? Iya, jadi baru gak dengar. literaturnya kayak gitu. Oke. Jadi bajingan ini adalah satu profesi terhormat sebagai supir pedati yang mengantarkan aktivitas masyarakat. Jadi bajingan sebutnya dulu, long time ago. Nah, tapi kan sekarang aja yang aksinya super oke dengan kecepatan mobil tetap suka telat kan? Apalagi ditarik sama sapi. Jadi terjadilah umpatan, dasar bajingan. Itu. Jadi diperuntukkan untuk beliau. Tuh. Jadi terakhirnya umpatan. Berarti ya benar yang gue bilang tadi di awal. Iya. Mana ada bajingan yang tepat waktu? Tapi saking tidak tepatnya waktu, bajingan yang ada di sini itu on frame-nya jam 12, dia udah hadir dari jam setengah 11. Karena takut ya. Karena takut. Gelar itu Menghilang. Nah, itu anekdot itu yang kita ambil. Posisinya jadi bajingan ini bahan diskusi. Oke. Nah, tapi di bajingan ikonik ini kita akan membahas bahwa bajingan itu adalah out of the box. Orang-orang Jadi, yang bajingan dalam konotasi yang lain ya. konotasi yang lain. Jadi berbicaranya adalah kreativitas. Oke. Oke. Dan semua orang kreatif itu bajingan. Benar. Silakan kalau yang berbicara gua mah orang kreatif tapi nggak bajingan ya silakan. Tapi menurut Epeng. Di sini dibatas nggak sih kalau ngomong? Oh, enggak. Ada ibu bapak enggak lah. Kadang gue suka keceplosan bilang bajingan dengan bang titik-titik. Boleh nggak sih? Di sini masih bebas kok. Sebebas nuansanya. Gue yang nonton. Nah, kita akan berbicara tentang kekreatifan seperti yang sebelumnya saya udah ngobrol dengan Mbak Arin bicara kekreatifan ini. Kita akan mendokumentasikan orang-orang atau sosok yang nantinya bisa dilihat oleh teman-teman di pemangku jabatan. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, kembali lagi jangan gua doang kan infonya beliau, ya. Jangan gua yang ngomong. Mbak, ceritain dong tentang kreativitas Bandung dari zaman gue. Iya dong. Gue nggak bakal bicara kreativitas Bandung ya, terlalu banyak banget karena Bandung ini
dibilang ranah orang-orang satu memang benar gitu. Oke. Jadi mungkin gue ngelihat dari frame yang gue punya aja, dari apa yang gue alamin aja gitu. Bahwa ya untuk sampai saat sekarang aja kadang-kadang gue disebut ya satu sisi proud lah ya ketika orang-orang mengasumsikan bahwa ketemu sama Mbak Arin adalah ketemu dengan orang kreatif. Katanya begitu gitu kan? Bukan katanya. Katanya. Kata mereka, bukan kata gue soalnya. Kata gue juga. Ada seru. Oke. Jadi, tapi buat gue jadinya, oh ini satu expect buat mereka. So, itu yang mau nggak mau ya ketika ketemu dengan siapapun, minimal ada satu ide yang harus tercetus gitu, dalam satu forum atau dalam satu apa. Merasa tertuntut sih enggak, karena ya, gue inget obrolan gue sama Otong Koil. Nah, pada satu subuh, bukan satu malam, karena gue kalau nongkrong sama dia bisa subuh bro, tong nanawan subuh. Nungguan taksi. Oh nungguan taksi, aduh. Jadi udah naik balik gue taksi, balik orang memesan gue. Nggak boleh pulang gue dari tempat dia. Ngobrol terus sampailah pada satu kondisi di mana dia ngerasa buat salah satu ide gue pada saat itu ada copy paste gitu kan. Copy paste. Terus dia bilang, baik kan lo nyarinya, ada orang mah manusia sejuta ide. Jadi itu tuh benar-benar nempel di punggungnya buat gue mah ya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain teh, ya memang benar kata apa, gue harus jadi bajingan. Berarti tapi Otong juga nanti kita hadirin di sini ya? Harus kayaknya. Ya kayaknya. Sama-sama. Tapi ngobrol aja sama-sama ketembak wae. Waduh ngeri. Ya tapi kalau dilihat secara diskusi kreatif, Bandung ini memang sejarahnya panjang banget ya. Jadi kalau bicara masalah kreatif, gue tuh orang yang tidak suka dengan sesuatu yang sudah jadi sebuah tatanan lah kalau boleh dibilang ya. Kayak misalnya di ranah musik nih, di era 91 sampai 96 atau 90 sekian lah sampai menjelang 2000 awal itu kan untuk setiap pentas musik itu orang udah terpola dengan acara dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam misalnya. Dengan jumlah band yang segambreng gitu betul. Kan. Sementara gue yang MC ya, honor MC sama honor pemain band nyari sama. Lu pemain sekali, gue naik bolak-balik gitu. Bukan dari situ sih berangkatnya, cuman kan gue selalu kepikirannya bahwa emang apa sih yang ditangkap sama penonton? Gue aja yang MC yang present something gitu ya. Kadang bingung juga itu. Band tadi apa ya? Bukan lupa ya, tapi begitu banyaknya band. Banyak banget. Sangat susah untuk menerima ya. Dan itu berlangsung tiap minggu seperti itu. Seminggu sekali. Dulu seminggu sekali, benar. Nyari seminggu 2 kali, paling Sabtu Minggu. Oh gitu. Salah ya. Jadi Om Bondol dan sebagainya ditunggu lagi seminggu 2 kalinya. Dengan kondisi seperti itu, yang gue pikirkan adalah kesan apa yang ditangkap sama penonton gitu. Lu balik cuma tahu bahwa lu datang ke Saparua rame selesai. Ya kan? Buat gue itu PR banget. Nggak beban, PR ya. PR-nya adalah gue pengen bikin sesuatu yang ketika lu pulang dari sebuah acara minimal lu masih nginget band apa aja ngambil, syukur-syukur lu inget sampai personilnya, syukur-syukur inget sampai lagunya. Jadi lu tuh datang tuh bukan cuma sekedar datang nurutan batur ya kan itu gitu. Makanya udah mulai deh kepikiran bikin dobrakan apa ya, pada saat itu belum musim tuh bikin acara yang jumlah bandnya dikit. Belum musim? Masih iya. Kadang-kadang ada 30, ada berapa gitu. Bener. Yang bandnya rebutannya bagian 2 lagu tiba-tiba muncul 3 lagu gitu. udah sering banget itu gue. Udah yang bahasa kancing coplok itu gue. Jadi gue pernah tuh ya. Ada band kan bedanya kalau band audisi 2 lagu. Bukan band audisi, jadi band yang regis. Nah, band regis 2 lagu. Semi bintang tamu 3 lagu. Bintang tamu beneran 4 lagu. Nah, bintang tamu yang super bintang. Udah tengah malam lah ya. Tapi tengah malam penonton udah mulai bubar. Jadi lagunya banyak tapi penontonnya udah nggak ada. Kejadian itu? Kejadian sering. Sering. Gue mah pernah kok lagi nge-MC. Begitu selesai ngomong itu di Pajajaran. Selesai ngomong tiba-tiba, lagu ada belum? Serius? Azan awal. Asli. Itu event dari jam berapa? Jam 10 pagi. 10 pagi sampai azan awal. Keren banget. Banyak bukan keren coy. Iya, IO-nya keren banget tuh. Kalau IO-nya gua udah bubar. Tapi itu penonton masih ada beberapa gitu ya. Maksudnya ya dari yang tadinya agak beribu gitu ya. Pajajaran kan lumayan dah agak. Pajajaran. Pajajaran. Ujung-ujungnya tinggal ya 100 mayang gitu. Tapi kebayang lah berarti secara setengah ngantuk coy.
luar biasa ya. Tapinya itu kalau Saparua sampai jam berapa? Yang peak level yang peak level sampai jam 1. Sampai 1. Itu bubar sendiri atau dibubarkan? Sampai selesai karena alhamdulillah terima kasih untuk bapak-bapak polisi kalau gue yang MC gak pernah dibubarin. Aduh Pak, berarti nanti kalau aku bikin event lagi MC-nya beliau aman ya? Enggak, gue punya senjata Pak. Oke. Jadi setiap kali gue lagi MC datang polisi nih, udah jam tayangnya udah mau habis nih. Oke. Yang dicari kan yang paling depan kan MC ya. Polisi susah mengenali siapa ketua panitia. Iya lah, MC kan. Datangnya ke MC kan. Karena udah langganan sampai seminggu 2 kali nih. Apal banget lah. Waktu itu kan jarang MC, apalagi perempuan gitu kan. Katanya gue dong. Rin, ini jam sabaraha gitu. Sok aja bubarin sama bapak kalau bapak berani nanggung resiko. Senjata etap. Bisaan. Jadi senjata ini kan anak metal Pak. Bapak kalau mau bubarin band pop aja bisa orang kalau belum dapat band favoritnya bisa rusuh. Bapak berani nggak? Itu berlaku untuk tahun itu ya. Pada saat itu. Sampai ada polisi yang sangat kenal lagi gara-gara si ada senjatanya tahu itu bagus. Tapi pas gitu. Paten ya. Jadi ya it works gitu. Ya it works. Ya itu pada zaman itu keren banget yang apa yang kenal scene-nya Saparua, Pajajaran juga waktu itu ya. Mana aja sih kalau Bandung? Tempat dulu zaman sebelum ada tragedi itu. Sampai terjadinya ada tragedi itu. Jadi yang paling sering dipakai itu ya Pajajaran sama Saparua sama Pajajaran. Kebanyakan itu. Tapi sebelum itu pun di tengah-tengah itu gue sempat mengalami kan satu kondisi pakai tempat yang bukan tempatnya. Sempat pada akhirnya itu yang bikin terjadi. Yang tragedi Uni itu loh. Uni. Tapi sebelum sampai ke tragedi Uni, itu yang gue bilang tadi bahwa dengan kondisi yang terus-menerus kayak gitu ya, puluhan gitu kan band yang ditampilkan. Mumet lah ya kalau gue bilang gitu penonton. Jadi akhirnya gue coba create something yang benar-benar gue pengen panggil dikit aja bandnya. Orang kan dulu mah milih ya beli 10.000 gitu ada bandnya lomba. Begini gitu kan. Gue bilang lu beli 10.000 tiket beli 15.000 tiket, gue jual tiket berani rada tinggi dikit. Beli tiket 15.000 tapi bandnya dikit mau nggak? Tapi yang gue ambil the best semua. Gue tidak tidak mau mengatakan bahwa itu the best. Jadi yang memilih siapa yang the bestnya itu adalah audience. Based on request. Di radio. Karena kan kebetulan itu radio tempat gue dulu. Padahal gue udah gabung di Jakarta ya waktu itu. Cuman kalau ke Bandung tetap aja gue dianggapnya masih bagian dari radio itu. Tapi jujur ya, untuk informasi sekarang pun masih sahih. Jadi begitu ngomong Arin GMR, Bandung Garut. Langsung ya. Ponakan gue nggak tahu GMR apa aja. Tapi ada. Dan beda generasi. Iya beda generasi Epeng ke atas lah. Itu udah kayak Kang Andi juga. Arin balik Peng, bener, Marin naik. Kasih sama orang media lah ya. Jadi dulu ya, boleh lah bilang dulu ya. Dulu lah, emang udah zaman Batura. Kalau udah itu waktu itu pagi siang sih, sik-sik tuh. Aku sik-sik siang. Sik-sik tuh ada 2 kali kan. Oh iya, jam 10 ya? Ada yang pagi jam 10. Itu kalau nggak Bejo. Bejo almarhum. Iya Bejo. Gue mah pagi siang jam 2. Jam 2. Iya, jadi gue ingat waktu pulang sekolah ya. Itu udah pas udah nelpon teh nya. Anjrit ya. Apa aja pakai telepon umum ya? Apa sih? Yang koin ya. Tahu. Abus wae. Ya, jadi ini idolanya aku dulu. Jadi Sik itu mempertahankan lagu ya, metodenya itu ide siapa? Itu idenya yang punya owner. Jadi intinya dulu radio itu punya acara namanya Potong Bebek. Potong bebek? Acara Potong Bebek itu satu lagu diputar baru sepotong gitu kan, udah tiba-tiba ada Potong bebek itu. Nah, terus akhirnya dimodif ketika sudah masuk, itu acara Potong Bebek itu masih di zaman AM kan. Begitu masuk ke FM, bikin ide baru, nyari judul, ya udah kayak orang potong bawang nyiksik kan, cepat gitu kan. Udah siksik lah gitu kan. Siksik kayak gitu. Nah, konten acaranya sendiri itu adalah sebetulnya bukan mempertahankan lagu sih.
lebih kepada lu cantumin apa yang lu suka, tapi lu siap untuk mempertaruhkan ini. Gitu. Iya, seru banget tuh, asli. Misalnya lu suka Sepultura, tapi gue lebih suka Obituary. Enggak. Oh enggak. Genesis. Oh Genesis. Pelan. Oke. Nah, begitu gue bilang sik, itu tandanya lu harus berjuang lagi. Bukan harus diem ya, tapi berjuang lagi. Untuk masuk lagi. Iya makanya. Sampai dapat teman. Kan ada dapat teman dua pendukung lagi kan. Yes. Begitu 3 pendukung ini berbaris. Baru ini lagu ada punya peluang. Baru punya peluang buat dikeluarin. Belum berarti keluar ya. Oh iya. Iya dong. Baru punya peluang. Oke. Siapa penelpon terakhir? Yang ketiga nih, lo misalnya. Begitu lo harus bisa mempertanggungjawabkan. Lo cantumin Sepultura misalnya. Lo harus ketemu sama gue untuk gue tanya-tanya. Ketemu di udara ya. Oh iya, ingat. Pantesan. Iya, gue ingat benar. Jadi waktu itu gue yang nelpon tuh gue si Yosep SMP ya. Udah tahu kan berarti umurnya. Gue, Yosep, si Yopi itu ngantri. Bener. Yang ketiga siapa? Yang ketiga biasanya si Ganda tuh. Itu yang berhasil kan? Misalnya dia berhasil masuk nih. Pendukung ketiga udah dukung 3 nih pendukung. Kalau sing kan pasti udah selesai. Iya. Dukung. Begitu pendukung ketiga ditanya. Sepultura siapa aja? Iya. Itu pertanyaan cemen tuh. Iya. Udah tahu sejarahnya seperti apa. Terus ada info terbaru. Kalau gue yang lebih tahu dulu, gue tanya sama mereka, terus mereka nggak bisa jawab. Dan gue lompat di ruang studio dong. Oh gitu? Asli nggak? Lompatan? Aduh. Karena nawan lagu orang terlalu Tapi skin metal berarti udah mulai pada zaman itu? Sudah, itu dari tahun gue tuh sebelum terjun ke radio juga udah banyak gaul sama metal. 80? Enggak. Kalau 80-an mah gue masih rock lah ya. Masih main-mainan lagunya Cinderella, Motley Crue yang gitu-gitu. Masih bajingan glam rock gitu. ya, glam rock lah. Anak glam rock gue. Iya kan? Glam rock lah ya. Ya Cinderella dan iya. Jadi nongkrongnya masih di perpustakaan kampus. Di kupingnya orang lain dengerinnya zaman-zaman apa ya waktu itu ya, yang ya Tommy Page. Yang aki-aki sekarang. Perasaan kalau Tommy Page itu kebagiannya Om Budi ya, shoulder to cry on. Sementara gue dengernya Motley Crue, Girls kan. Atau kalau gue dengerinnya ya Poison. Judas Priest. Zaman-zaman sekitar. Paling kalau Bobo ya masih Bon Jovi lah ya. Iya. Udah kesini-sininya makin ketemu kan dulu banyak ya di apa namanya? BIP ya. Anak-anak metal yang masih BIP masih zaman depan bukan belakang ya? Bukan, masih depan. Awal-awal lah ya. Awal-awal. Itu bicaranya tentang scene awal 90 mungkin ya. Pertengahan. Awal 90 akhir 80-an ya. Iya, pertengahan kan. Sekarang maju ke 90 akhir ke 2000. Menjelang 2000. Ya itu yang mulai era Saparua. Era Saparua kan di situ. Iya, dari 99 dan sebagainya era gitu ya. Baru apa yang ngerasain tuh seminggu sekali tuh kerasa banget posisinya. Sampai tahun berapa tuh? Gue Saparua terakhir tuh Bandung Berisik 3. Oh iya Bandung Berisik. Bukan sampai 6 ya? Bandung Berisik Bandung Berisik. Sorry, Bandung Underground kalau itu. Kalau Bandung Underground sampai 6. Iya kan? Bandung Berisik 3 itu baru mulai dibawa ke Saparua waktu itu gua. Di Saparua yang pertama keduanya gue lupa yang mana. Cuman yang ketiga gua into banget, gua ikut ngurus, ikut create something. Sampai ngurus stage segala macam. Nah, setelah itu Saparua tutup ya. Untuk ranah musik kita. Nah, baru mulai dari situ orang mencari-cari kemana. Sebelum Bandung Berisik 3 itu gue masih seperti itu bikin yang gue bilang cuma 12 band. 12 band semuanya dari Bandung based on top request di radio. Dan namanya Dozen Terror. Dozen itu kan satu 12 kali ya. Terror itu top of request, top radio request. Nah, 12 band asal Bandung lokal semua. 1 minggu sebelum acara tiba-tiba ada yang apply dari band nasional untuk menjadi pembuka. Jadi terang ya? Gelap gue ya tadi ya? Diterangi ya?
Nih Mbak Rin, gue boleh sih nggak sih untuk yang scene yang ini lebih dari 30 menit Pak? Tambah 5. Tambah 5, oke. Spesial ya? 40 menit kan? Oh, oke. Lama dong kita ngobrol. Oke, Mbak, bicaranya nih sekarang secara scene ya. Untuk di Bandung ini kan terjadilah ada PI, ada Taman Lalu Lintas, ada Purna, Dago pun, terus ada Ciamplas, Ujung Berung, Green Ultimatum, Ciamplas, Cari Jadi, dan sebagainya. Oke. Tapi itu kalau dilihat, gue yang dari kemarin untung di Bajingan Rekening ini kita ngobrol, yang posisinya adalah lebih ke apa ya, informasi sejarah lah ya. Jadi Bandung ini banyak banget scene-nya, scene musiknya, maksudnya secara indie. Gue nggak ngomongin soal metal ya, tapi indie. Ya Karena kan? dari ranah metal, sebetulnya kalau mau jujur diakuin gitu kan, itu menginspirasi ranah-ranah indie yang lain. Apa namanya, nekatnya scene musik indie lah ya, berani berdiri sendiri gitu ya. Oke. Itu justru lahirnya dari anak-anak ini kalau gua boleh bilang. Oke. Ya kan, meskipun secara historis tertulis bahwa untuk rilisan, itu kalau boleh dibilang Bandung kan pas band ya. Pas band. Nasional juga itu. Pas band ya? Nah, pas band. Yang pertama yang bukan kalau Epeng rotor taunya. Pas band. Pas band. Pas band dulu. Oh, pas band dulu, Pak. Yang Innocent Sensation. Innocent Sensation. Yang 4 itu. Oke. 4 lagu. Secara rilisan itu, tapi secara movement yang bikin merchant sendiri bla 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 yang kayak gitu-gitu kan itu yang brand sana. Yang brand dulu. Nah, kalau gue bilang kreatifnya anak Bandung salah satunya, meskipun tanpa memandang metal atau gimana, tapi ini lahir dari ranah ini loh. Adanya distro clothing yang kayak gitu-gitu kan, distro pertama. Iya dong. Iya kan? Iya. Seberapa kreatif itu luar biasa ya. Benar. Secara bisnis mereka benar-benar akhirnya terus berkembang. Dari awalnya distro muncul clothing jadi banyak. Zain segala macam itu juga. Lahirnya justru dari ranah. Dan banyak banget alumnus dari Saparua. Ya. Jadi pengusaha clothing. Ya, pada saat itu Epeng sampai kesana kesini tuh di endorse tuh ya sebenarnya dari linknya Saparua sebenarnya. Percaya nggak? Dulu di Saparua, gue tahu ada anak yang biasanya jualan kaset second. Di Saparua. Jadi kalau event lagi berjalan, jualan kaset second. Termasuk nanti kalau hari-hari di luar hari apa namanya, di luar hari show, kadang jualan depan event. Oke. Gue nggak ketemu sudah berapa tahun. Tiba-tiba ketemu dia sudah punya anak buah yang mobilnya masing-masing udah mobil keren dengan clothing dan distro yang berkembang. Jadi anak itu mulai dari bikin, gue nggak bisa mention namanya ya. Cuman yang jelas anak buahnya aja mobilnya udah oke banyak gitu. Dibawa nonton di Saparua dalam era yang tidak terlalu jauh dari. Oh ya? Iya. Dan gue diceritain sama orang-orang bahwa Mbak tahu nggak tuh anak kalau Mbak lagi MC atau ada band anu dia sebut, anak itu tutup koper, lari ke Saparua dari jualannya nonton. Wow. Padahal nggak tahu dia dapat rezeki dari mana, mulai berintis mungkin dari bikin merchant, iya. akhirnya punya distro sendiri dan distro itu akhirnya berkembang menjadi cukup besar. Gue nggak bisa sebut brandnya, nah, tapi secara historis itu yang terjadi. Wow. And then another next time, begitu gue ketemu, wajir sudah seri sekian mobilnya, setan. Iya tapi ya benar. Syaitan. Luar biasa. Luar biasa. Dan setelah itu berganti beberapa kali industri ya, industri kreatif di Bandung itu ya. Scene-nya pernah ke musik, terus ke fashion lewat ke distro, terus sempat ke kulineri juga posisinya. Dan sekarang itu nggak berhenti. Ya yang kayak gini. Ya. Dari YouTubers dan sebagainya itu teman-teman masih aktif. Jadi mereka memang terus berprogres ya dengan perkembangan yang ada. Jadi berevolusi dengan berevolusi. Nggak yang kan kadang-kadang orang mikirnya bahwa ranah itu kacamata kuda lah ya. Kalau nggak seperti ini bukan anak metal gitu. Nggak juga kok. Pelakunya banyak yang benar-benar open mind. Iya ya, benar ya. Ya kan? Oke. Jadi gua bahkan pernah di satu acara yang penontonnya udah kelas-kelasnya print ya. Boleh ya sebutnya? Boleh dong. Nah, itu ada satu stand kuliner. Oke. Nasi
goreng. Gorengnya juga kan kalau nasgor ini gorengnya goreng. Goreng. Oh iya benar. Oh iya benar, Ya kan? benar. Tapi gila ya omsetnya ya. Omsetnya iya. Anjir, Iya. gila banget gitu kan. Iya. Apa coba itu kalau gue cuma bilang, ih lu kreatif ya, hanya dengan jualan nasi goreng. Mbak jangan salah, hari-hari juga karena merasa ada yang terwadai seleranya gitu. Cuman menyukai nasi goreng tapi bertemu dengan teman-teman satu komunitas. Peluangnya. Iya. Dan Pinter nangkep peluang. iya, teman-teman di Bandung pinter banget menangkap peluangnya. Kalau aku lihat ya gitu. Cuman bukan cuman sih sebenarnya mereka tetap eksis, tetap ada di Bandung posisinya. Tapi I don't know lah. 2 tahun sekarang kayak menghilang. Tapi begitu di Korea ayah kene. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Bersediakah membuat buku tentang Bandung? Kenapa enggak? Ayo. Ungkapkan. Tapi bukunya jangan buku ini ya, ketik ya. Gue ogah. Jadi gimana bukunya? Bisa nggak sih buku yang read by online kan bisa ya? Oh bisa. Jadi gue pakai anak gue suka ngetik, gue cuma bertutur aja kali ya. Oh iya bisa, benar. Udah. Tapi mau ceritain Bandung. Justru gue pengen banget karena apa? Literasi kita miskin. Yes. Jadi kan ketika bicara literasi, sometimes yang namanya persepsi penulis ya kadang-kadang mewakili dia dan Betul. so ketika itu sudah menjadi sebuah itu tidak bisa dipungkiri gitu. Kadang-kadang pro kontra dari orang-orang yang ngerasa enggak kayak gitu kok atau dari golongan-golongan yang Iya. Ada yang kantor dan sebagainya. Oke. Itu pernah terjadi ketika satu buku diluncurkan, itu pernah jadi bahasan gua sampai jam 3 pagi. Itu Ngobrol doang. buku itu. Itu sebenarnya tidak exactly ngebahas buku itu. Oke. Jadi lebih kepada ngebahas bahwa setelah buku itu terjadi banyak pro kontra segala macam. Akhirnya orang yang ngobrol sama gue itu ngomong gitu bahwa ini harusnya memang harus bicara secara fair dari orang yang benar-benar paham gitu. Oke. Sementara kalau gue sih lebih ngelihatnya ini kan penulis juga pengalaman sendiri atau mungkin dia mengalami masa-masa skip di mana lu tahu sendiri tahun 90 sekian sampai 99 atau sampai tahun sekian naik panggung aja masih oleng gitu. Iya, banyak yang skip. Iya, poho lah. Band apa yang sedang muncul atau band apa yang sedang bisa jadi gitu. Bisa jadi. Begitu gue konfirmasi sama penulis, lu masih ingat nggak tahun-tahun segitu? Aku malah lupa, Mbak. Mereka udah ke mabuk. Anak muda lah ya. Iya, anak muda. Oke. Ya, kalau aku lihat sih sebenarnya banyak buku-buku beredar juga tentang Bandung posisinya. Bukan soal kotanya saja, tapi soal scene, soal budaya dan soal kreatifnya. Posisinya di sini banyak banget versi sebenarnya. Termasuk ya dari yang diceritain mungkin itu versinya beliau Iya. gitu. Tapi sebenarnya sah-sah aja. rasanya aja. Oke. Ya kan? Oke. Karena ya makin memperkaya literasi sebetulnya. Betul. Oke. Makin banyak yang nulis makin bagus lah. Oke. Iya. Setuju. Pertanyaan terakhir. Pasti gua balik. Nggak boleh pulang. Nanti lagi kan ngobrolnya lagi tambah. Oke. Pertanyaan terakhir adalah bersediakah disebut bajingan? Bajingan, Pak. Bajingan perempuan. Good. Masuk frame. Oke. Why? Kenapa bisa? Why? Ini jangan bicara masalah musik dulu ya. SMP gue tukang gelut. Hanya di sini ya, buka-bukaan dengan Arin CMR. Jangan lihat sekarang ya, sekarang Mbak Rin wajar bisa kan. Orang ngeliatnya kan gitu kan. Mbak Rin tuh ya konon katanya gitu, dengan sosok yang begini, tapi kalau ngomong lembut gitu. Iya, emang iya kok. Kucing kagak. Tapi yang kenal gitu kok. Iya. Sekarang. Dulu kalau ada barisan gelut gue paling depan. Oke. Berarti jadi KS dong. Kagak. KM gua. Keamanan sekolah? Enggak. Oh, enggak. Gua KM. Oh, KM. Tiap kelas dimanapun SMP kelas 1 sampai kelas 3 gue jadi KM. Beuh. SMA gue jadi KM.
Jadi teman-teman SMA gua, mereka udah pada ubanan sekarang nih ya. Oke. Ketemu sama gua, ekspektasi mereka adalah gua yang zaman dulu. Jadi perlakuan mereka kalau ketemu sekarang sama gua beda dengan teman-teman perempuan yang lain. Nanyanya masih yang manggilnya ireng lah, apalah gitu. Mana kamu doang? Tas sekolah, alah lu. Luar biasa. Gue jalan kampus gue kan dulu di Belitung tuh. Buat tiga petang ya. Oke. Jadi dari ujung sono, ujung sini, kalau gue lagi jalan, gue pakai payung aja pasti diledekin orang-orang kok. Oh gitu. Masuk ke payung. Udah yang gitu-gitu ya. Jadi memang gelut, iya. Terus kabangan guru. Oke, pokoknya luar biasa sekali. Dan yang pasti sekarang satu lagi boleh. Bajingannya kurang ya, bajingan tengik tuh. Anjir, tengik bisa. Nanti tambahin lagi berarti. Memang tengil banget itu. Berarti harus ada scene kedua ya? Om, boleh ya scene kedua ya? Bahaya. Oke, teman-teman, brother sister, pokoknya kita sudah ngobrol asik di sini dengan Mbak Arin dan khusus hanya dari Bajingan Rekening. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Yang gue pengen tetap kreatif, tetap konsisten dengan apa yang dibuat dan tetap bersemangat di saat era berat seperti ini dan tetap eksis tentunya hanya di Bajingan Rekening.